sekolah Ibu. Bagaimana Ibu boleh diizinkan? Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungannya selamat datang di SLB Autisma Semarang. Dengan senang hati panjenengan sudah rawuh. Saya terima observasi panjenengan. Yang mau dibutuhkan apa, silahkan untuk memberikan pertanyaan yang bisa saya bantu. Selanjutnya saya silakan kepada Mas Budi. Perkenalkan Bu, saya Muhammad Rizal Faldi dari kelompok Rizky. Ini untuk beberapa pertanyaan dari SLB Autisma. SLB Autisma. Menurut Ibu, tunagrahita itu seperti apa? Untuk anak-anak tunagrahita itu anak-anak yang mempunyai daya pikir kurang seperti normalnya, misalnya IQ-nya di bawah 50 dan ada juga di antara 50 dan sampai dengan 100 tuh ya, itu perbedaannya tunagrahita. Kalau fisiknya mungkin di dalam tunagrahita itu ada yang ada hambatan yang menyertai, mungkin ada hambatan yang menyertainya itu tidak bisa bicara. Kemudian ada yang Down syndrome, DS nih Mas. Terus selebihnya daya pikir yang kurang tadi untuk tingkat pembelajarannya. Kalau fisiknya sih nggak ada yang juga yang autis. Kita juga ada yang autis juga penyertanya. Kalau grahita murni jarang juga sih. Biasanya ada penyertanya. Mungkin ada grahita yang autis, ada grahita yang DS, ada grahita yang disleksia. Kalau disleksia itu ada beberapa huruf atau angka yang tidak terkoneksi. Itu antara penglihatan dengan pemikiran itu tidak sama. Misalnya saya melihat huruf B nih, huruf bentuk B, tapi faktanya saya melihatnya D. Tertukar, itu beda disleksia. Ada beberapa yang tidak tercover. Angka juga begitu. Misalnya kembar 12 biasanya kebalik dengan 21. Ya, pokoknya angka-angka huruf P, G, B yang bentuknya hampir sama, tapi pengucapan beda itu sering tertukar. Itu bedanya disleksia. Perkenalkan, nama saya Yoga. Di sini saya akan mempertanyaan dengan Ibu. Apakah di sekolah SLB Autisma Semarang ini ada layanan bimbingan pribadi untuk siswa tunagrahita? Kalau layanan pribadi itu sebelum siswa masuk ke sekolah, kita mengadakan asesmennya, Mas, penilaian awal untuk menentukan program pembelajaran selanjutnya. Jadi misalnya anak ini batas kemampuannya sampai mana? Misalnya di huruf, angka, motoriknya, kita analisis semuanya. Setelah kita paham, oh ini mampunya misalnya anak hanya mampu hitung 1 sampai dengan 3, kita drill di 1 sampai 3. Huruf misalnya A sampai C, misalnya kita batasi 3 ya kita drill ke situ. Terus kemudian kalau mengenai motorik belum, misalnya menulis aja belum, ya kita mulai ajarkan dari motorik halus, misalnya dengan warna, menebalkan huruf, terus menebal angka, demikian. Jadi di awal-awal kita mengadakan asesmen untuk menentukan program pembelajaran selanjutnya. Namanya PPI ya Mas, kita karena di sini tidak klasikal, jadi individu, jadi kita membuat programnya PPI, program pembelajaran individu. Jadi beda dengan RPP. Kalau RPP kita untuk klasikal, jadi semua disamaratakan, KKM-nya juga sama, tapi kalau kita enggak. KKM-nya ada KKM individu, kemudian kita tingkatkan menjadi KKM kelas, KKM kelas menjadi KKM sekolah. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Mau bertanya tentang bagaimana kondisi siswa SLB tunagrahita yang mengikuti layanan bimbingan pribadi yang diberikan oleh guru pembimbing untuk penyelesaian mencapai kemandirian bagi siswa tunagrahita.
Jadi kalau mengenai asesmen itu setelah kita asesmen secara keseluruhan, tanggung jawab selanjutnya diserahkan kepada guru kelas atau wali kelas masing-masing. Jadi wali kelas masing-masing berhak untuk memberikan program lanjutan. Misalnya di motoriknya, misalnya motorik geraknya kurang bagus ya kita ajarkan motorik gerak. Misalnya kalau kita mau mengajarkan tentang misalnya kemandirian untuk memakai dan melepas sepatu sendiri, itu awal ya kita berikan pelatihan melepas dan memakai sepatu sendiri. Kan kadang nggak bisa terbalik, memakai kanan dipakai yang sebelah kiri, ya itu kita perlu diadakan pelatihan. Itu nanti tugasnya guru atau wali kelas masing-masing sesuai dengan program yang kita buat di awal. Misalnya di awal pembelajaran kan kita pasti ada program namanya program tahunan, kemudian program semester, ada PPI, ada silabus dan sebagainya kita ikuti. Setelah kita berjalan 3 bulan, kita evaluasi. Biasanya per minggu kita juga evaluasi. Per minggu evaluasi, nanti evaluasi 2 minggu sekali sampai sejauh mana perlu diulang nggak? Kalau perlu diulang ya kita ulang lagi. Seperti itu, Mas. RPP kayak gitu. Iya, kalau RPP kan untuk klasikal misalnya kelas 4 sama. Tapi kalau di tempat kita modelnya program individu. Jadi kan misalnya individu ini hanya grafika aja. Terus tapi ada penyertaan autisnya. Otomatis kalau anak autis kan nggak bisa konsentrasi nih. Konsentrasi, kontak mata itu susah. Nah, makanya di program-program itu kita sisipi lah mana yang kurang, mana yang lebih. Kalau yang kurang kita tingkatkan, yang lebih mungkin bisa ditingkatkan lebih lagi dengan adanya program remedial tadi. Dari itu kan remedial, peningkatan dan sebagainya dari yang sudah kita lakukan. Kita evaluasikan masih ada benar. Kamu Bisa aku kari. Nama saya Muhammad Rizky Aditya Putra, izin bertanya kepada Ibu, bagaimana bentuk-bentuk bimbingan pribadi yang diberikan untuk siswa? Untuk pribadi misalnya di bidang apa dulu, misalnya di bidang akademik. Ya kalau di bidang akademik, misalnya kita bagi, misalnya kemampuan anak tuh yang dasar ya Mas. Kalau yang dasar misalnya dari awal masuk itu kan kita pasti mengenalkan warna dulu, bentuk gitu ya, warna, bentuk, ucapan, pengucapan yang benar. Ini warna apa? Merah, dengan disertai media. Jadi supaya media misalnya bentuk balok, bentuk lingkaran, kemudian persegi panjang, terus kita apa pasal-pasal itu yang paham dia pasal nanti kita susun warna. Itu biasanya untuk anak-anak yang awal masuk atau di tingkat dasar dari masuk sekolah awal. Tapi nanti kalau sudah naik kelas berapa itu disesuaikan. Misalnya nanti dari angka ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PKN, terus ada kalau kelas kecil hanya ada 5 ya, PKN, agama, matematika, bahasa Indonesia, IPA, pokoknya meninggal IPA IPS. Kalau mulai kelas 4 IPA IPS dan muatan lokal. Biasanya ada Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, terus keterampilan itu di ekstra. PJUK-nya juga di ekstra juga. Terus yang program khusus ya kemandirian tadi, memakai baju sendiri, memakai kaos kaki, menyisir rambut, sampai dengan cara makan yang benar, berdoa berdoa sebelum dan sesudah makan kita ajarkan menurut agamanya masing-masing. Karena di sini umum, jadi ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi ya kalau yang kebetulan saya beragama Islam, jadi saya mengajarkan Tuhan kami mau makan, terima kasih Tuhan, amin gitu. Jadi doanya secara umum. Tapi kalau yang beragama Islam pasti saya ajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sesuai dengan agama dan saya bisa gitu aja. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rozak. Ingin bertanya terkait dengan SMP di sini. Bagaimana aspek kemandirian siswa tunagrahita di sekolah SMP Autisma
Oke, kalau kemandirian itu tergantung dari kemampuan siswa ya Mas. Kemampuan siswa itu di sekolah kita sudah latih, kemudian di rumah orang tua mendukung, ya insya Allah perkembangannya bagus. Misalnya seperti tadi kita mengajarkan memakai sepatu sendiri tanpa bantuan. Ya kalau di rumah dipraktekkan, ayo sekarang pakai sepatu dan kaos kaki sendiri. Bisa, saya walaupun terbalik diarahkan dulu, kan lama-lama bisa. Kalau pulang sekolah letakkan di mana tempat sepatu. Nah kalau di sekolah kan diajarkan ada rak sepatu, ya tempat sepatu. Jangan sampai terputar. Kan biasanya kanan dipakai kiri dipakai kanan, itu sering kali. Itu pun kita melatih perlu waktu yang agak lama, bulan-bulan. Nah ini dalam waktu 1-2 minggu bisa terlaksana. Beda dengan kita ya Mas. Kalau kita anak-anak yang normal diajarkan 1-2 kali pelatihan sudah bisa. Tapi kalau ini kita ajarkan hari ini, besok sudah lupa. Apalagi 1 minggu yang akan datang lupa lagi. Itu sudah hal biasa. Makanya untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus butuh suatu power, butuh suatu kesabaran, butuh suatu keikhlasan. Dengan nanti semua kan istilahnya akan menjadi pendidik, dan pengajar itu beda. Kalau pendidikan nantinya kita harus menanamkan budi pekerti dan sebagainya. Kalau mengajar kan kamu bisa terserah, kita hanya mentransfer ilmu. Yang saya harapkan panjenengan nantinya bisa menjadi pendidik sekaligus sebagai pengajar. Nggak mungkin hanya pendidik aja ya. Pengajar juga perlu, karena kaitannya dengan akademik dan sebagainya. Apalagi anak-anak sekarang lebih pinter-pinter. Iya Bu. Mungkin kalau zaman saya masih zaman ketik-ketik, ya beda dengan sekarang. Saya aja kalau masalah teknologi masih belajar dengan anak-anak saya. Terutama dengan medsos, terutama dengan IT. Saya memang betul-betul belajar banyak. Pertanyaan terakhir Bu, metode bimbingan seperti apa yang diberikan siswa SLB Tunagrahita di SLB Autisma Semarang untuk mencapai kemandirian? Kalau metodenya bervariasi ya Mas, kita jadi disesuaikan dengan anak-anak, juga disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kita tidak menganut metode tertentu. Misalnya ABA bisa kita kolaborasikan dengan kurikulum K13. Kalau ABA misalnya kan kalau belum bisa mencapai, misalnya kita mengajarkan huruf A, itu A sampai bisa. Padahal A itu anak mentok di situ, nggak bisa. Tapi kita kolaborasikan dengan metode yang lain. Misalnya di K13 urutannya kan A, B, C, D. Nah, kita variasikan dengan huruf B, dengan huruf C. Mungkin di huruf A dia tidak bisa, tapi di huruf B dia bisa. Itu kolaborasi. Jadi kita tidak, memang kalau kita mengikuti sistem itu, kalau ABA ya ABA terus gitu loh. ABA tuh kalau belum bisa ya sampai bisa. Tapi kan kita tidak bisa mempraktekkan hal yang semacam itu. Kita lihat kemampuan anak dan kita kolaborasi dengan metode yang lain. Itu misalnya secara akademik. Demikian mungkin juga dengan warna, bentuk dan sebagainya. Mungkin kalau tulisannya putih, anak itu nggak mudeng, otomatis kita harus kasih warna yang merah. Itu juga dalam misalnya menghitung, kita juga harus ada bentuknya juga. Misalnya kan kita misalnya mengajarkan akademik menghitung, kan nggak mungkin kita 1 tambah 1 2 gitu kan, nggak. Maksud kita akan variasikan dengan bentuknya semacam ini. Nah misalnya begini, kita kasih ya misalnya pendidikan itu salah satu contoh karena saya mengajar K4. Nah kalau angka misalnya 1 tambah ini apa pengurangan ya? Pengurangan gitu-gitu kita harus pakai media. Berarti harus pakai media gitu. Ya, media supaya mereka lebih paham, lebih mengerti dan lebih. Kalau kita angka aja kan mereka nggak tahu, tapi seperti ini, oh ada bentuknya, oh harus dikurangi. Misalnya ini jumlahnya berapa, yang rusak berapa, yang busuk berapa, dengan kata-kata yang mereka bisa pahami. Seperti itu. Desain kelas juga mempengaruhi. Desain kelas juga mempengaruhi anak juga. Jadi kalau anak-anak seperti ini kan dibutuhkan warna lebih menarik.
menarik medianya. Kalau kita angka, kalau kelas-kelas biasa kan hanya 1+1 angka, bosen, mereka nggak tahu. Tapi kalau dengan media ini, oh mereka lebih paham. Itu nanti kalau sudah paham betul, baru kita terapkan hanya angka saja. Seperti itu. Misalnya kita juga mengajarkan Pancasila, seperti itu juga. Ini kebetulan yang saya pegang kelas besar, kelas 4. Mungkin menghubungkan, menuliskan. Itu pun mereka butuh bantuan. Butuh bantuan seperti ini. Misalnya kita menangkan pohon, menyusun huruf aja, mereka susah. Dengan media-media seperti ini. Nah, seperti inilah kita ajarkan nanti akar dan sebagainya. Nanti namanya apa, dibuat menuliskan sendiri. Seperti ini juga. Ini kalau bagi anak dysleksia, mereka kan mengalami kesulitan. Nggak warna. Ini hanya menyamakan loh ya, menyamakan ABC huruf kapital dengan huruf biasa, huruf kecil. Nah itu mereka juga mengalami kesusahan mas. Lagi sama. Ini perlu perhatian yang luar biasa. Ya kalau misalnya alat olahraga itu kita perkenalkan kita seperti ini medianya. Ini apa namanya bola. Ini digunakan untuk olahraga apa gitu. Nah, kan mereka kenal, oh ya ini cup, ini raket. Nah, itu dia agak bisa mengucapkan. Kan kadang ucapannya juga nggak jelas untuk kelas-kelas besar. Tapi kalau yang kelas kecil hanya warna. Biasanya merah, kuning, hijau. Karena media kita kalau sudah seperti ini sudah nggak menarik. Nah, contoh-contoh tentang ke dalam pengembangan tidak ada. Tadi menggunakan media-media ini, jadi mereka lebih tertarik. Iya. Anak-anak biasa. Gimana? Kita cukup apa gimana mas? Dia mau ngomong siapa? Dari kamu. Ya. Terima kasih. Terima kasih saya terima. Terima kasih atas dukungannya ya Mas. Kita dengan ini enggak perlu balasan ya? Iya, betul. Salam literasi.